Halo Virgo, welcome back to my channel Adia Batarika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Virgo. Tangismu pecah di saat mendengar kabar mengejutkan ini. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya, energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Ada Justice di sini, ada Eight of Wands, Two of Swords, Five of Coin, dan di sini ada Knight of Cup. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Justice. Ini saya merasakan ini tentang sebuah keadilan ya. Keadilan yang akan kamu dapatkan. Ini bisa tentang ada sebagian kamu yang pernah mengalami sesuatu hal yang membuat kamu merasa dizolimi, atau ada seseorang yang merusak kebahagiaan kamu, atau ada yang merampas apa yang menjadi milik kamu. Artinya di sini ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat kamu itu sangat kecewa tentang apa yang sedang terjadi. Sesuatu hal yang kayak menyakitkan, yang sesuatu hal yang kamu percaya tetapi ternyata mengkhianati kamu, yang buat kamu ya menangis, sedih, kecewa. Karena mungkin kamu sudah terlalu berekspektasi, sudah terlalu berharap, tetapi ternyata semua di luar kendali, semua tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Artinya mungkin di sini juga tentang kamu merasa tertipu, kamu merasa dirugikan. Oke. Artinya ada situasi atau kondisi di sini kayaknya itu sangat merugikan kamu. Ada yang mungkin seseorang masuk ke dalam kehidupan kamu, tapi ternyata merusak segalanya, merusak semuanya. Merusak kebahagiaan kamu, rumah tangga kamu, atau mungkin karir kamu, apapun di sini. Artinya saya melihat kamu merasa pernah dalam situasi yang merasa tidak adil. Ini tidak adil untuk kamu. Tapi pada akhirnya di sini, kamu akan mampu untuk menghadapi semua itu. Dan ya artinya apa yang kamu hadapi, apa yang terjadi, ini adalah jalan untuk kamu benar-benar bisa menemukan yang terbaik dalam hidup. Meski mungkin awalnya ada tangis kesedihan, tapi pada akhirnya akan ada tangis haru di sini. Itu yang saya rasakan di sini. Ini tentang keadilan yang akan kamu dapatkan, dan bisa saja apa yang menjadi milik kamu meski mungkin pernah hilang, pernah pergi, itu bisa saja kembali kepada kamu.
Atau bisa saja keadilan itu berupa kamu mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya, atau memang ini jalannya untuk kamu benar-benar terpisah dari sesuatu hal yang tidak baik, dari sesuatu hal yang toksik. Itu yang saya lihat. Ini tentang keadilan dalam hidup yang akan kamu dapatkan ya. Artinya apapun yang pergi ninggalin kamu, apapun yang nyakitin kamu, artinya itu tidak pantas lagi untuk kamu. Ada Age of One di sini, dan banyak hal yang membuat kamu terinspirasi di sini. Apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, apa yang menimpa kehidupan kamu, ya tentang orang-orang yang mungkin mengkhianati kamu, orang-orang yang hanya baik di depan kamu, tetapi di belakang kamu justru melakukan hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang justru merugikan, menyakitkan, membuat kamu kecewa. Ada hal-hal yang terjadi seperti itu. Tapi saya melihat semua yang terjadi, semua hal yang menimpa kehidupan kamu, semua berusaha untuk kamu jadikan sebuah pelajaran ya. Artinya kamu berusaha untuk lebih kuat, lebih bisa memilah. Oke. Ada Age of One di sini, artinya kamu tidak hanya belajar dari apa yang terjadi aja dalam kehidupan kamu, tapi kamu juga belajar dari apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar di sekeliling kamu, apapun yang terjadi di sekeliling kamu. Kamu berusaha untuk belajar dari semua itu, artinya kamu terinspirasi dari segala hal yang kamu hadapi dan kamu lihat dan kamu dengar. Oke. Artinya saya melihat di sini kamu sudah mulai punya tujuan hidup ya. Kamu mulai punya langkah yang pasti, mulai berani ya, apapun yang terjadi, entah itu perpisahan dalam rumah tangga, atau mungkin kehancuran dalam karir atau usaha karena ada seseorang yang mungkin ikut campur dalam masalah rumah tangga kamu, atau memang ada orang ketiga di sini. Apapun itu, saya melihat di sini kamu sudah mulai berani untuk mengambil langkah pasti. Kamu sudah lebih percaya diri, kamu sudah lebih nyaman dengan apapun yang terjadi ya, artinya kamu sudah mampu beradaptasi. Kamu sudah mampu untuk menyesuaikan diri ya. Kadang memang hidup terkadang banyak hal-hal yang terjadi di luar prediksi ya. Hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang tidak terduga. Terkadang sesuatu hal yang kita percaya bisa saja mengkhianati. Oke. Terkadang apa yang kita prediksi kadang tidak sesuai dengan harapan, banyak ya. Tapi di sini kamu akan mampu untuk menentukan arah langkah kamu itu mau kemana. Di sini saya melihat ya, memang terkadang kita dihadapkan dengan beberapa pilihan ya. Ada yang mungkin sebagian kamu belum bisa move on atau masih dalam proses, atau udah move on tapi masih belum bisa buka hati. Artinya ada sebagian kamu yang masih stuck di keadaan itu. Ya mungkin karena ada trauma ya, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Itu wajar terjadi. Itu juga adalah bentuk dari kayak kehati-hatian, kewaspadaan. Tapi jangan sampai hal-hal itu justru menghambat langkah kamu. Saya melihat memang ada ya sebagian kamu dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, yang kayaknya maju mundur untuk melangkah, atau ini benar nggak ya, seseorang ini tepat nggak ya, keputusan ini baik nggak ya untuk kamu. Artinya masih ada keraguan ya. Tapi saya melihat di sini kamu akan mampu untuk lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu ya, untuk lebih tahu mana yang terbaik untuk kamu. Ya, artinya di sini banyak hal yang membuat kamu terinspirasi, dan pada akhirnya kamu akan mampu untuk menentukan jalan kamu, menentukan pilihan kamu, menentukan arah kamu. Dan tentunya harus move on dari sesuatu hal yang terjadi di masa lalu. Harus move on dari seseorang yang memang tidak pantas untuk kamu, baik itu tentang pasangan, teman, atau partner, atau siapapun ya. Artinya di sini kamu harus cepat bertindak. Jangan lama-lama ya, udah tahu keadaannya menyakitkan, udah tahu itu membuat kamu tertekan, kecewa. Kenapa kamu harus bertahan? Artinya di sini kamu harus menemukan kepercayaan di diri kamu, kekuatan di diri kamu ya, untuk move on, untuk melangkah lagi, untuk yakin lagi akan ada yang terbaik untuk kamu ke depannya. Itu yang terpenting.
Ada Five of Coin dan memang ya, memang di sini saya melihat mungkin dalam karir atau dalam usaha yang sedang kamu rintis memang terjadi ya, mungkin ini udah terjadi ya, dan untuk kedepannya mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Ada penurunan dia di sini, ada penurunan dalam finansial karena memang ada ya, mungkin pernah tertipu ya, pernah tertipu dengan rekan bisnis oleh partner yang mungkin di sini terlalu percaya, terlalu percaya, terlalu menyerahkan segalanya kepada dia. Ya pada akhirnya ya mungkin di sini kamu dirugikan, tidak hanya materi tetapi juga tentang perasaan, rasa percaya, itu yang paling membuat kamu kecewa ya. Dimana kamu sangat percaya, udah memberikan segalanya tetapi ya semua tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya. Artinya seseorang yang mengambil apa yang menjadi milik kamu dan pada akhirnya di sini kamu merasa sangat dirugikan ya, kehilangan kepercayaan, kehilangan materi. Ada sebagian kamu yang seperti ini. Tapi apapun itu ya, terkadang memang takdir itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi itulah, kita harus mampu untuk struggle, kita mampu untuk kembali melangkah, kembali bangkit, apapun. Baik, dalam ini saya kaitkan dengan sebuah hubungan ya. Ada yang memang sebagian kamu mengalami sebuah kegagalan, sebuah perceraian karena mungkin pernah salah dalam memilih, salah dalam memutuskan, kayak memilih di saat kamu terlalu mengikuti hawa nafsu atau keinginan sesaat, atau hanya ambisi. Dan hal-hal seperti itulah yang membuat kamu dalam penyesalan. Ternyata kamu salah, tapi nggak ada gunanya juga penyesalannya. Artinya penyesalan hanya akan membuat kamu semakin dalam keterpurukan. Jadi kamu harus mampu untuk kedepannya ya lebih selektif lagi, lebih tahu lagi apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang tidak baik ya. Itu yang terpenting di sini. Dan pada akhirnya di sini kamu sudah melihat seseorang itu ya dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya dari satu sisi saja, tidak terlalu ya mungkin setiap orang punya masa lalu ya, tidak hanya dia, kamu juga punya masa lalu. Tapi di sini kamu tidak tidak berfokus terhadap masa lalu, tetapi kamu berfokus terhadap saat ini dan untuk kedepannya. Itu yang terpenting. Artinya kamu sudah lebih bijak, kamu sudah lebih dewasa, kamu sudah tidak tidak terlalu berambisi atau tidak mengambil keputusan hanya karena keinginan sesaat atau hawa nafsu saja. Oke, kita lanjut. Di sini ada balance, ada your feeling, ada focus on, ada surfing, dan di sini juga ada the secret of. Dari tebaran kartu orakel ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih bisa untuk menyeimbangkan antara hati, pikiran, artinya menyeimbangkan kehidupan kamu. Kamu sudah tidak terlalu larut dalam kesedihan atau apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Kamu sudah lebih berpikir ya udah, yang berlalu ya udah berlalu. Saat ini ya fokus kamu untuk kedepannya. Kamu akan mengambil langkah yang pasti. Kamu akan lebih lebih bisa jujur juga terhadap diri kamu sendiri ya. Artinya udah nggak mau bohongin diri kamu sendiri ya. Kalau memang itu nggak baik untuk kamu ya kamu lakukan penolakan, kamu katakan tidak. Dan kalau memang itu baik untuk kamu, kamu juga tidak akan segan-segan untuk mengatakan iya dan menerima. Artinya di sini kamu sudah tidak mau terlalu banyak drama ya, sudah tidak terlalu mau banyak basa-basi, nggak mau juga banyak masalah yang akan menambah beban dalam pikiran kamu. Ya udah, kamu mengalir aja, mengalir dan berusaha tetap melakukan yang terbaik ya. Yakin ya di saat kamu melakukan yang terbaik maka hal-hal baik juga akan datang kepada kamu. Dan di sini saya melihat juga di sini kamu punya feeling ya, kamu punya intuisi untuk bisa memilih atau merasakan ini tulus nggak ya, ini baik nggak ya, jangan-jangan ini hanya memanfaatkan kamu, jangan-jangan ini hanya akan
merugikan kamu. Jadi kamu lebih peka terhadap sesuatu hal yang terlihat berlebihan atau terkesan berlebihan, karena itu pada akhirnya akan ada sesuatu hal yang dia sembunyikan dari kamu. Kalau ada sesuatu hal yang berlebihan, makanya di sini kamu punya feeling, kamu punya intuisi untuk tidak gampang terlalu percaya. Oke, tentunya itu untuk lebih melindungi untuk lebih melindungi diri kamu, untuk lebih berhati-hati, karena memang ada yang terjadi dulunya yang membuat kamu jatuh ke dalam keterpurukan, kehilangan segalanya ya, materi, kepercayaan, baik itu dengan teman atau mungkin tertipu karena pasangan ya, karena dimanfaatkan. Ada juga sebagian kamu yang menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi untuk kedepannya saat ini kamu fokus, ada juga yang saat ini fokus untuk diri sendiri dulu, fokus untuk menata diri dulu. Kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam diri kamu, untuk bersikap lebih lembut ya, tidak terlalu keras pada diri kamu sendiri, atau tidak terlalu mentargetkan, atau tidak terlalu berambisi, karena kamu sudah tahu jangan sampai ambisi itu justru menghancurkan kamu. Jadi saat ini kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kamu, dan memang udah nggak ada yang kamu sembunyikan, udah jujur ya, kamu sudah jujur terhadap diri kamu sendiri. Kamu sudah tidak mau lagi kayak membohongi diri sendiri. Oke, untuk bisa mendapatkan sesuatu hal, menjadi orang lain untuk bisa mendapatkan sesuatu hal, tidak seperti itu. Kamu sudah lebih menjadi diri kamu sendiri, sudah nyaman dengan keadaan kamu. Oke, dan tidak memaksakan juga. Meski terkadang ya ada rasa kosong, ada rasa kesepian, ada rasa butuh seseorang untuk tempat kamu berbagi. Tapi itu tadi, kamu tidak memaksakan. Kamu yakin Tuhan akan memberikan hal itu di waktu yang tepat. Saat ini ya, sebagian kamu memang menikmati kesendirian kamu, berusaha untuk menciptakan kebahagiaan dalam diri kamu ya. Berjalannya waktu, yang terbaik itu juga akan hadir dalam kehidupan kamu, karena kamu yakin semua yang terjadi ini punya alasan. Ya mungkin memang ada perpisahan, ada perceraian awalnya, tetapi ya itu bisa saja pembuka jalan untuk kamu bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik ke depannya. Jadi jangan pernah berpikir itu adalah sebuah sebuah kehancuran atau akhir dari segalanya. Tidak seperti itu. Tapi justru itu adalah awal yang baru untuk kamu, sesuatu hal yang baru untuk kamu, dan yang terbaik itu benar-benar akan kamu dapatkan nantinya. Artinya tangis sedih kamu akan berubah menjadi tangis haru nantinya. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun ya kondisi kamu saat ini, keadaan kamu saat ini, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan, untuk kamu ke depannya lebih struggle lagi, lebih yakin lagi bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik aja. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.